Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bang Tiung dalam channel Belajar Auto Cepat. Di pertemuan ke-26 ini saya akan mencoba membahas perintah dari array. Perintah array berfungsi untuk mengcopy atau menduplikat objek ke arah X atau ke arah Y atau ke arah keduanya, arah X dan arah Y, dengan jumlah lebih dari satu dengan jarak yang konstan atau tetap. Jadi misalnya teman-teman menemukan kondisi dalam tugas atau pekerjaan untuk mengcopy sebuah objek dalam jumlah banyak. Misalnya teman-teman disuruh mengcopy objek ini ke arah kanan, misalnya 20 atau 10 atau berapapun dengan jarak misalnya 20 cm atau 200. Ini kita ambil asnya ya. Nah, ini di copy sebanyak 20. Terus di copy lagi ke arah atas, misalnya dengan jarak 300. Nah, ini juga di copy ke atas banyak, misalnya ada 15 baris. Kan cukup menyita waktu. Nah, untuk itu di sini perintah array lah yang digunakan untuk mengatasi kondisi seperti ini. Oke, kita langsung coba praktek bagaimana cara menggunakan perintah array. Teman-teman ketikkan perintahnya AR, perintah singkatnya, spasi, select object, spasi. Nah, di sini ada 3 pilihan. Kita mau mengarray dalam kondisi rectangle, patch, atau polar. Nah, jadi kalau rectangle itu ya kita copy arahnya berbentuk persegi ya, kotak ya, ke arah X maupun ke arah Y. Kalau patch itu nanti kita mengarahkan objek berdasarkan lengkungan garis, atau teman-teman kalau menemukan garis spline dan kita diminta untuk mengikuti tracknya dari spline, nah menggunakan patch. Kalau polar kita mengarray berdasarkan titik sentral, jadi berbentuk lingkaran seperti jam, kita membuat angka jam. Nah, itu menggunakan array dengan tipe polar. Nah, perlu diketahui untuk AutoCAD versi tinggi. Nah, versi tinggi ini saya lupa antara versi 2013 ke atas ya. Perintah array ini sudah berubah, jadi dia tidak menggunakan kotak dialog lagi. Kalau misalnya teman-teman menggunakan AutoCAD yang versi rendah 2007, perintah array-nya masih menggunakan kotak dialog. Nanti saya contohin. Dan juga hasil array-nya kalau di AutoCAD versi tinggi itu masih bisa diedit lagi. Tapi kalau misalnya AutoCAD versi rendah, hasil array-nya itu sudah tidak bisa diedit lagi. Jadi kalau nanti ada perubahan ya teman-teman harus bikin lagi dari awal lagi. Oke, kita coba praktek di sini. Kita pilih yang rectangular dulu ya. Pilih yang rectangular dulu. Dengan ini udah tersetting, tinggal spasi lagi. Nah, di sini udah mulai muncul nih untuk previewnya. Nah, di sini ada associative base point count. Nah, ini masih default aja, jangan diapain. Yang perlu kita setting itu spasi, kolom, dan row. Biasanya kita langsung aja masuk ke kolom dan row, nanti spasinya juga ada di dalam ini. Oke, kita atur dulu misalnya kolomnya. Kolom itu maksudnya yang ini ya, ini kolom nih. Yang jadi arah Y itu yang berdiri tegak itu kolom. Kolom kan identik dengan sesuatu yang berdiri tegak nih. Ini kolom. Jadi kalau melihat ini kolomnya ada 4 baris nih. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau row itu yang arahnya horizontal, arah X. Jadi kalau melihat ini row-nya ada 3 baris. 1, 2, 3. Nah, misalnya tadi kita diminta untuk ke arah X-nya. Berarti yang kolom yang dilihat nih kan berarti yang 4 ini. Yang kita diminta misalnya untuk memasukkan jumlahnya 20 atau 15 dulu lah, jangan terlalu banyak. Row. Nah, row-nya ini row tadi yang ke atas ya. Yang ke atas kita masukkan 10. Oke.
dengan jarak tadi kita diminta 300 ya. Nah, 300. Ini sisanya di default aja 0. Nah, untuk yang kolom nih, yang vertikal ini ke arah X-nya ini kan masih 4. Kita tadi diminta memasukkannya 15 ya. Kan tadi kita diminta 15. Masukkan 15. Nah, seperti ini dengan jarak tadi 20 cm. 200. Nah, ini dia hasil dari kita menggunakan array. Nah, teman-teman, kalau misalnya ada perubahan jarak, ini masih bisa nih. Kalau kita klik, nah, di sini kan ada panah nih. Kalau yang panah yang di ujung ini untuk jumlahnya. Kita masih bisa mengurangi jumlahnya. Nah, seperti ini. Kalau yang panah yang ini untuk jarak. Misalnya tadi kan ini jaraknya ke arah X itu kan 20. Jadi ke arah Y-nya 30. Misalnya kita mau rubah ke arah X-nya menjadi 250 aja. Langsung teman-teman ketikkan 250. Bukan ditambahkan 50 ya, tapi langsung ketikkan jaraknya. Nah, ini dia 250. Ini udah berubah. Ini juga misalnya saya mau rubah ke arah Y-nya misalnya 400. Saya gedein. Langsung ketikkan 400, bukan ditambahkan 10 cm atau 100. Jadi langsung ketikkan 400-nya atau 40 cm. Nah, seperti ini. Ini kelebihan dari menggunakan AutoCAD versi tinggi. Jadi kita masih bisa edit lagi. Atau edit yang kedua dengan cara teman-teman mengeluarkan properties. Dengan ketik Ctrl 1 biar keluar tabel properties, klikkan objeknya. Nah, di sini ada nih. Jadi kolomnya yang tadi berarti yang berdiri ya. Karena ada 10 nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Misalnya kolomnya saya mau kurangin lagi menjadi 7 aja. Nah, jaraknya saya mau kurangin dari 250 menjadi 150. Nah, seperti ini. Terus yang row-nya misalnya saya mau tambahin jadi 10 dengan jarak misalnya 250. Nah, masih bisa diedit lagi. Inilah kelebihan AutoCAD versi tinggi. Kalau teman-teman menggunakan AutoCAD versi rendah, itu hasil ini tidak bisa diedit lagi. Jadi kalau misalnya ada perubahan, mau nggak mau kita harus bikin lagi dari awal. Di AutoCAD versi tinggi pun kita juga bisa menggunakan array AutoCAD versi rendah. Jadi saya tunjukkan sekalian aja untuk pengguna AutoCAD versi rendah ya. Kalau di versi yang AutoCAD versi rendah tetap perintahnya array aja, array spasi. Tapi kalau di AutoCAD versi tinggi, untuk menggunakan array yang versi rendahnya, teman-teman bisa ketikkan array klasik. Nah, inilah tampilan array di AutoCAD versi rendah. Jadi tadi saya ke awal dulu ya, dengan row-nya tadi kita masuk ke 10 misalnya, kolomnya 15 dengan jarak offsetnya. Ini jarak offsetnya misalnya ke row-nya tadi 30, kolomnya 200 ya. Langsung select objek. Nah, ini ada previewnya. Ini previewnya. Misalnya sudah oke, kita langsung klikkan oke. Nah, ini dia udah jadi. Kita cek ke arah kanannya 20, ke arah atasnya 30. Tapi hasilnya tidak bisa diedit lagi. Tuh. Jadi dia udah pecah jadi satu kesatuan, udah pecah jadi satu-satu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman ada perubahan, ya mau nggak mau harus ulang lagi dari awal lagi. Nah, di AutoCAD versi tinggi sudah dikasihkan fasilitas untuk mengedit. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan array dengan metode patch. Nah, di sini metode patch digunakan apabila teman-teman diminta untuk mengarray sebuah objek mengikuti track dari garis lengkung. Di sini saya contohkan ada garis lengkung, saya menggunakan spline.
Jadi si objek yang merah ini diarahkan sepanjang garis ini mengikuti lengkungannya. Jadi seperti mirip kita bikin jalur rel kereta api. Nah, di sini teman-teman pindahkan dulu objeknya mengikuti kemiringan ini nih, garis yang paling ujung, di titik yang paling ujung. Jadi teman-teman bisa menggunakan perintah align. Kalau misalnya lupa, bisa dibuka lagi di video saya tentang perintah align. Jadi pindahkan dulu ke sini. Nah, ketika sudah pindah, ini saya buatkan jalur satunya lagi ya, garis satunya lagi supaya lebih terlihat. Ini jaraknya 20 atau 200, saya offset 200. Nah, sekarang teman-teman langsung ketikkan perintahnya AR spasi select object spasi. Nah, di sini kita menggunakan patch atau PA, kita ketikkan, lalu pilih curve-nya, garis lengkungnya, kita pilih yang ini ya. Nah, ini udah mulai terbentuk. Yang teman-teman harus edit di sini, ini yang lainnya nggak usah dirubah-rubah settingannya. Yang perlu kita setting itu di metode, di method, sama di item. Jadi teman-teman pilih metodenya dulu, klikkan metodenya. Di sini ada dua pilihan. Ada metode divide sama metode measure. Jadi perbedaannya seperti ini. Kalau divide, dia membagi objek berdasarkan jumlah objeknya. Jadi di sepanjang track ini kita kita tentukan ya objeknya mau berapa jumlahnya. Nanti jaraknya dia mengikuti dari jumlahnya. Kalau misalnya jumlahnya 10 ya jaraknya sekian. Kalau jumlahnya 20 ya jaraknya juga beda, lebih rapat. Nah, kebalikannya, kalau metode measure kita membagi objeknya berdasarkan jarak, nanti jumlahnya yang mengikuti. Misalnya jaraknya 10 cm ya jumlahnya sekian, atau jaraknya 20 cm ya jumlahnya juga pasti beda, akan lebih banyak, akan lebih sedikit. Nah, kita coba dulu salah satu metodenya. Di sini saya coba yang divide dulu. Saya klik divide-nya, lalu pilih ke item. Nah, di sini kita masukkan jumlahnya mau berapa. Kan tadi kita divide itu kan di pembagian array berdasarkan jumlah. Misalnya saya mau masukkan jumlahnya 15, ketikkan 15, enter. Nah, ini sudah berubah jadi 15, langsung escape. Nah, ini pembagian berdasarkan jumlah, berarti jaraknya dia mengikuti. Nah, pasti ini jaraknya akan sembarang ya, bukan sembarang juga sih. Lebih tepatnya ada koma-koma gitu. Ini kalau saya tarik ada koma-koma nih. Ini juga sebenarnya sama ya, 174, karena nih harusnya di sini lengkung. Kita pakai tarikan yang lengkung harusnya. Oke, ini jaraknya udah sama. Lalu bagaimana kalau saya mau merubah pembagian berdasarkan jarak? Apakah harus bikin lagi dari awal? Nah, teman-teman nggak perlu buat lagi. Ini aja yang kita edit. Ini masih bisa kita edit. Teman-teman bisa klikkan Ctrl 1 seperti biasa. Kita buka tabel properties, klikkan objeknya. Nah, di sini ada pilihan metodenya, bisa kita ganti ke metode measure, tapi dengan catatan fill entry patch-nya harus diganti ke yes dulu, supaya nanti kita bisa edit berdasarkan jaraknya. Nah, di sini jarak kan yang tadi 173, sekian sekian. Nah, ini misalnya saya mau rubah menjadi jaraknya 150. Nah, nanti jumlahnya dia mengikuti nih, ada 17. Berarti dengan jarak 150 jumlahnya ini ada 17. Misalnya saya mau rubah lagi ke jarak 100, ya jumlahnya pasti lebih banyak karena dia lebih rapat. Nah, seperti ini. Inilah cara menggunakan array dengan metode patch. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan array dengan polar. Jadi array polar berfungsi untuk mengcopy objek mengikuti dari garisnya lingkaran. Jadi teman-teman ketikkan perintahnya AR spasi select object, pilih polar. Nah, di sini base pointnya udah
tersetting default itu di center, dan axis of rotasinya nggak usah diklik karena ini kita memutar objek berdasarkan sumbu Z-nya. Jadi kalau saya mau ke arah X, Z, berarti nanti objeknya berputar seperti ini nih, Z. Kalau misalnya Y, Z, berarti ke arah gini. Nanti teman-teman bisa melihat jelasnya kalau gambar diputar menggunakan orbit. Karena di sini kita menggambar 2 dimensi aja, jadi axis of rotasinya nggak usah diklik. Jadi langsung klik center point-nya aja, center point dari lingkarannya. Klikkan. Nah, di sini sudah mulai terbentuk. Yang perlu teman-teman setting itu yaitu item dan rotasi item, raw jika diperlukan. Nanti saya kasih tahu juga. Jadi itemnya berarti jumlah item ini mau di copy berapa kali. Misalnya saya tambahkan menjadi 12, enter. Nah, ini udah langsung ada 12 item. Lalu kalau rotasi item, ini itemnya ikut terotasi atau enggak. Kalau di sini kan item segitiganya ini kan si objeknya dia ikut terotasi mengikuti garis lingkarannya. Jadi kalau misalnya saya mau enggak ikut terotasi, ini settingannya kita no. Nah, seperti ini. Jadi kalau teman-teman suatu saat menggambar jam, nah teman-teman jangan pakai itemnya yang ikut terotasi, di setting no. Kalau enggak nanti angkanya ikut muter. Nah, ini saya balikan lagi ke yes misalnya. Lalu kalau raw berarti jumlah itemnya ini di copy lagi ke atas. Misalnya kan dia satu nih, ada satu baris. Ini kalau saya pilih 2, dia akan nambah dengan jarak. Nah, ini jaraknya sekian nih, misalnya saya mau masukin jaraknya 300. Nah, dia akan menjadi rapat. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai di escape. Nah, ini pun masih bisa kita edit lagi dengan menggunakan Ctrl 1. Tabel properties, klik objeknya. Nah, di sini objeknya misalnya saya mau kurangin menjadi 8. Raw-nya saya balikin lagi ke 1. Nah, ini perputarannya ini kan satu lingkaran penuh 360. Misalnya saya mau ambil setengah lingkaran aja, 180 misalnya. Nah, ini menjadi 180. Terus misalnya mau ke arah yang berlawanan arah jarum jam. Nah, ini searah jarum jam. Nanti kalau mau seperti ini tinggal di rotate aja si objeknya. Dengan demikian telah selesai pembahasan tentang perintah array. Kalau teman-teman masih bingung, silakan ditanyakan di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Saya Bang Tiung undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.